Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Tri Rahayu dari kelas S6F dengan NPM 2021 14500 Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ramadona. Jika seandainya saya jadi guru, untuk bagaimana menyiapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang variatif dan tepat, maka saya akan melakukan hal seperti apa. Jadi video kali ini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan jika nanti saya menjadi guru. Oke, mengenai metode pembelajaran. Yang pertama, saya akan menggunakan metode pembelajaran diskusi. Diskusi di sini itu mengenai diskusi kelompok ataupun diskusi individual. Jadi di sini diskusinya perihal dari studi kasus yang akan saya berikan pada pembelajaran yang berlangsung kayak gitu. Jadi dengan adanya diskusi kecil-kecilan kayak gini, entah itu diskusi kelompok atau diskusi individual, setiap siswa itu menggunakan pemahaman yang mereka miliki dan menggunakan kata-kata yang menurut mereka itu adalah jawaban yang relatif benar kayak gitu. Nah, terus metode yang kedua itu saya akan menggunakan metode studi kasus. Nah, studi kasus di sini mengenai tentang materi apa yang lagi kita bahas, kayak misalnya tentang pendapatan nasional atau pendapatan per kapita kayak gitu. Dan dari materi tersebut maka kita harus relate juga dari data yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, dari data tersebut nanti setiap siswa diminta untuk menganalisa apa yang mereka tangkap dari materi itu perihal studi kasus yang sudah diberikan oleh gurunya kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada think, pair, and share atau TPS. Nah, jadi metode ini itu menggunakan metode interaksi antara murid yang satu dengan murid yang lainnya atau dengan gurunya dan muridnya. Nah, dengan adanya interaksi ini si guru menjadi lebih tahu nih di mana siswa yang aktif, di mana siswa yang pasif. Nah, dengan metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan metode yang akan saya gunakan jika nanti saya adalah seorang guru. Nah, kemudian metode yang keempat itu adalah metode project based learning. Nah, di sini juga pastikan teman-teman juga udah pada tahu ya, di kurikulum Merdeka ini mereka menggunakan metode yang saya sebutkan ini, yaitu project based learning. Nah, metode ini ternyata cukup efisien jika digunakan dengan tepat. Seperti contoh, mereka misalnya tugasnya kewirausahaan. Jadi mereka sebisa mungkin, sevariatif mungkin menyusun konsep yang akan mereka gunakan nanti, project yang akan mereka bangun. Nah, disitulah munculnya diskusi-diskusi kecil ataupun ada pendapat-pendapat baru dari anak-anak. Jadi dengan adanya project ini, mereka nggak hanya tentang teori tapi juga prakteknya dapet kayak gitu. Jadi secara nggak langsung teorinya itu relate atau enggak dengan project yang berlangsung seperti itu, dan sebaliknya apakah projectnya ini sama dengan materi yang sudah dijelaskan atau enggak, karena beberapa siswa itu lebih paham tentang project atau prakteknya ketimbang dari teorinya. Jadi kalau bisa metode keempat ini yaitu project based learning itu harus didalami lagi karena lumayan efisien juga digunakan di setiap sekolah kayak gitu. Tadi kita sudah membahas tentang metode pembelajaran. Selanjutnya saya akan menggunakan model pembelajaran seperti apa jika nanti saya adalah seorang guru. Nah, model pembelajaran yang akan saya gunakan itu yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini seperti halnya metode pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi proyek ini merupakan suatu model pembelajaran berhubungan dengan praktek kayak gitu. Jadi prakteknya atau misalnya kayak kerja lapangannya itu lebih didalamin lagi di situ, karena menurut saya dengan adanya
model pembelajaran atau metode pembelajaran berbasis proyek atau praktek itu lumayan membantu anak-anak dalam memahami konsep dari materi pembelajaran tersebut. Nah, terus yang kedua saya akan menggunakan materi jigsaw atau model collaboration learning. Nah, collaboration learning itu merupakan metode pembelajaran yang dimana setiap kelompok itu mengumpulkan studi kasus yang mereka temukan. Jadi misalnya mengenai presentasi, mengenai studi kasus, mengenai diskusi, itu sudah ada nih di jigsaw ini. Jadi si kelompok ini menentukan dari awal mereka menentukan materi, dari awal mereka menentukan mau tentang proyeknya apa. Nah, terus mereka diskusikan kepada kelompoknya, membuat presentasi, membuat model pembelajaran mereka, membuat materi yang akan mereka sampaikan, atau membuat proyek yang akan mereka sampaikan itu menggunakan metode si jigsaw ini, model jigsaw ini atau model collaboration learning. Jadi si collaboration learning itu collab antara siswa dan siswa yang lainnya. Jadi kita kolaborasi dari materi atau dari proyek yang mereka kerjakan. Jadi di situ ada presentasinya. Jadi kan setiap siswa jadi tahu nih, oh yang ini presentasi ininya tentang ini, yang ini presentasi ininya tentang ini. Jadi mereka jadi saling tahu perbedaannya apa dan konsepnya itu seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya adalah media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Jadi media pembelajaran ini merupakan suatu yang penting ya, yang menjadi kayak acuan dari materi intinya. Jadi kalau misalnya nggak ada media pembelajarannya, gimana mau mulai pembelajarannya, kayak gitu. Jadi dengan adanya media ini cukup membantu buat guru, buat siswa dalam memahami materi yang ada gitu. Jadi media pembelajaran yang akan saya gunakan itu yang pertama adalah buku atau jurnal. Tapi kalau untuk SMK itu biasanya ada medianya buku ya, buku cetak kayak gitu. Jadi buku itu merupakan media yang membantu dari proses pembelajaran berlangsung gitu. Jadi kalau misalnya ada buku, berarti pembelajarannya juga akan menjadi lebih mudah kayak gitu. Nah, terus media yang kedua adalah media audiovisual. Jadi media audiovisual ini adalah kalau misalnya materinya itu tentang materi yang ada sekiranya di YouTube, atau ada kayak percakapan antara penjual dan pembeli, nah saya akan gunakan media audiovisual ini. Jadi gimana caranya si guru ini dalam mengembangkan materinya tidak hanya di dalam buku saja, tapi juga dengan adanya video atau misalnya adanya pembicara yang lain kayak gitu. Jadi dengan adanya video mungkin anak bisa lebih paham, oh ternyata konsepnya itu seperti itu, oh ternyata tawar menawar di pasar itu seperti itu kayak gitu. Jadi dengan adanya si media ini itu akan membantu juga dalam membuat si anak tuh mengerti di materi yang lagi diajarkan. Nah, terus yang ketiga, karena ada video berarti ada juga media gambar. Media gambar yang saya pakai juga hampir sama. Jadi kalau misalnya materinya itu lagi tentang sesuatu yang bisa diungkapkan, itu mungkin media gambar itu juga sangat membantu. Selain dari video tadi, nah gambar juga bisa kayak gitu. Jadi tidak hanya meraut di buku saja, tapi juga kita bisa memanfaatkan media-media yang lainnya kayak gitu. Nah, terus juga ada media online dan e-learning. Nah, jadi media online ini dipakai sebenarnya nggak terlalu sering ya, karena kan sekarang itu kalau SMK udah nggak ada lagi yang namanya kayak Zoom atau Gmeet gitu. Cuma itu pertama dipakai itu ketika COVID. Tapi saya mungkin nanti akan menggunakan media tersebut untuk kalau misalnya anak-anak membutuhkan dalam hal mereka mau diskusi atau mereka mau memulai sesuatu yang mereka anggap bingung. Nah, karena kan mau nggak mau itu harus tanya ya ke gurunya. Nah, mungkin kalau misalnya serentak semuanya nanya, saya akan menggunakan media online tersebut, entah itu Gmeet atau Zoom, yang akan membantu mereka dalam menentukan
media pembelajaran yang sekiranya mereka akan gunakan atau nyamannya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, terus media yang terakhir itu adalah media sosial. Nah, nggak perlu saya jelasin lagi ya, karena media sosial itu anak-anak di sekitar ini udah banyak banget yang menggunakan media sosial, dan ternyata si media sosial ini membantu dalam membuat media pembelajaran. Jadi kalian tuh jangan pernah anggap media sosial itu berdampak negatif. Enggak semuanya media sosial itu berdampak negatif, itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi nanti kalau misalnya saya itu adalah seorang guru, apalagi guru SMK atau SMP, itu kan anak-anaknya udah relatif mengerti tentang media sosial, dan mereka juga akan lebih bijak untuk menggunakan media sosial. Jadi saya akan menghimbau mereka untuk menggunakan media sosial itu dengan baik. Entah itu tentang tugas, kalian harus menggunakan media sosial itu harus mengupload misalnya video atau mengupload tugas kelompoknya di media sosial yang mereka miliki, atau mereka membuat kewirausahaan tapi harus memiliki media sosial dari barang atau produk yang mereka tawarkan, kayak gitu. Jadi begitu sekiranya media pembelajaran yang akan saya gunakan jika nanti saya adalah seorang guru. Baik, sekiranya untuk video pembelajaran atau untuk tugas pembelajaran hari ini saya cukupkan. Saya harap semoga untuk teman-teman atau untuk Bapak Rama yang mendengarnya akan mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.